Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bincang dan Pikir atau biasa disingkat dengan Cangkir, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Sobat-sobat yang berbahagia, selamat siang. Pada hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan kekayaan intelektual, yang mana nanti narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu Ibu Putri. Ibu Putri, selamat siang Bu Putri. Selamat siang Pak Toto. Sehat Ibu Putri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Putri, kami ini dari pihak penyelenggara podcast. Pada siang hari ini mau bincang-bincang terkait dengan kekayaan intelektual, yang mana khususnya di bidang kekayaan intelektual di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Sebelumnya mungkin Ibu Putri bisa perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianita Insani Putri. Saya biasa dipanggil Putri. Saya merupakan analis hukum yang bertugas di Divisi Pelayanan Hukum, khususnya di bidang pelayanan kekayaan intelektual. Saya bekerja di sini sudah dari tahun 2018, jadi kurang lebih sudah sekitar 8 tahun Pak Toto. 8 tahun, cukup lama ya Bu ya? Iya, cukup lama. Sudah paham berarti Bu ya? Insya Allah. Oke. Bu Putri, terkait dengan bidang pelayanan intelektual ini Bu, selama ini Bu Putri di Kanwil itu apa saja tuh Bu yang dikerjakan sehingga biar masyarakat tuh tahu Kanwil Hukum Jawa Tengah itu bidang KI itu apa toh sebenarnya yang dikerjakan selama ini? Bisa dijelaskan Ibu? Mungkin secara singkatnya, tugas fungsi kami yang berada di bidang pelayanan kekayaan intelektual, yang pertama itu pelayanan hukum terkait pencatatan, hukum, ya betul Pak, pelayanan hukum itu kaitannya dengan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri ini kan ada dua macam ya Pak, ada kekayaan intelektual personal, seperti merek, paten, cipta, desain industri, rahasia dagang, lalu ada juga kekayaan intelektual komunal yang dimiliki daerah. Nah, itu kami bertugas untuk mencatat dan mendaftarkannya. Selain itu juga kami bertugas untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang sekiranya memiliki permasalahan terkait kekayaan intelektual yang dimiliki apabila ada yang meniru atau melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selain itu juga kami bertugas untuk menginventarisir Pak, potensi-potensi apa saja yang dimiliki di suatu daerah terkait kekayaan intelektual. Oh gitu. Tadi berarti pertama melakukan penyuluhan, terus juga samping itu melakukan pencatatan ya Bu ya ketika melakukan pendaftaran. Yang kedua samping pencatatan juga melakukan termasuk ada pengawasan kalau ada pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual ya. Betul Pak Toto. Dan yang ketiga tadi Bu apa Bu? Yang ketiga? Terkait inventarisasi potensi kekayaan intelektual. Di suatu daerah punya potensi. Mana agar didorong untuk segera ikut mendaftarkan kekayaan intelektual seperti itu Bu ya. Betul Pak Toto. Tadi ada kekayaan intelektual dibagi dua, ada personal dan komunal ya Bu ya. Iya. Ada yang personal itu ada terkait cipta, merek gitu. Oh berarti itu yang biasa yang ngejar milik perorangan ya Bu ya. Personal itu mungkin ya. Betul Pak. Oh begitu. Kalau komunal berarti bersama. Ya, kalau komunal itu betul dimiliki oleh suatu daerah. Suatu daerah. Mungkin bisa Bu untuk contoh komunal apa Bu? Baik, untuk contoh kekayaan intelektual komunal yang dimiliki daerah, ini contohnya seperti ekspresi budaya tradisional, lalu pengetahuan tradisional, indikasi geografis. Untuk contohnya sendiri, misalkan indikasi geografis ini, itu kan merupakan kekayaan intelektual berupa karakteristik produk suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor alam yang ada di daerah tersebut dan memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Contohnya misalkan seperti kopi Arabica Merapi Merbabu yang memiliki karakteristik khusus ya betul, dan berbeda dengan daerah lain. Dan itu contohnya ada juga yang baru saja terdaftar awal tahun lalu itu kopi Robusta Wonogiri. Oh, kopi Robusta Wonogiri. Tadi Arabica Merbabu ya, kopi Arabica. Kalau Wonogiri kopi Robusta ya. Kopi Robusta Wonogiri dan masih banyak lain. Kalau ekspresi budaya Bu, contohnya apa Bu? Kalau ekspresi budaya tradisional itu merupakan kekayaan intelektual berupa pengetahuan adat yang itu sudah ada secara turun-temurun di suatu daerah dan itu dilestarikan, namun tidak diketahui penciptanya Pak. Jadi khusus untuk kekayaan intelektual komunal ini tidak diketahui penciptanya ya Pak, karena sudah berlangsung secara lama turun-temurun. Misalkan di Blora itu kan ada kesenian barongan Pak. Oh barongan ya. Itu seperti itu. Kalau yang kirab budaya seperti itu apa yang satu Muharram ya di Solo itu kan ada Kebu Kyai Slamet, itu masuk budaya enggak? Ya. Untuk itu kan anak-anak seperti itu. Ya, kalau untuk
arak-arakan itu sepanjang memiliki karakteristik Itu kan di daerah berbeda, tersebut. hanya di Solo saja kan itu. Oh ya, itu apabila ada sepanjang dia memiliki karakteristik tersendiri dan itu mempengaruhi nilai historis di daerah Ada tersebut. sejarahnya kan itu, Betul, mungkin zaman itu bisa Pak keraton. didaftarkan menjadi ekspresi budaya tradisional. Salah contoh itu ya. Ya. Nah, jadi ekspresi budaya salah satu contohnya itu peninggalan nenek moyang dulu, tapi siapa yang mengawali kita nggak tahu ya, tapi turun-temurun dan sampai masih dijaga gitu ya berarti ya. Ada yang melestarikan. Ada yang melestarikan, itu kan dilestarikan sama penduduk seperti yang saya sampaikan di Surakarta itu ya. Bu Putri tadi sudah sampaikan kaitan dengan intelektual itu ada komunal, ada personal, terus ada inventarisasi. Selama ini di Kanwil masyarakat itu yang banyak datang untuk mendaftarkan kaitan itu terbanyak apa biasanya Bu? Sebenarnya untuk masyarakat pemohon yang datang ke kantor wilayah ini bermacam-macam Pak permohonan pendaftarannya, akan tapi dari rekap yang kami ambil dari loket pelayanan di kantor wilayah, paling banyak masyarakat yang datang itu mendaftarkan merek Pak. Merek ya, karena paling banyak pemohon yang datang itu berasal dari masyarakat di bidang UMKM. UMKM, UMKM ya. Jadi mereka mendaftarkan produk baik barang maupun jasanya. Mungkin ini pun juga dari hasil sosialisasi ya dari teman-teman dari Kanwil yang melakukan sosialisasi menggerakkan agar yang punya produk-produk UMKM segera didaftarkan mereknya agar segera punya mereknya, begitu mungkin Bu ya. Iya betul Pak, itu bisa juga menjadi salah satu output dari sosialisasi yang secara masif kami lakukan di Jawa Tengah. Selama ini ada nggak Bu kendala-kendala ketika kita pelayanan pada masyarakat tadi, ketika pendaftaran? Kadang-kadang masyarakat macam-macam ya Bu ya. Ada yang mungkin gaptek teknologi seperti itu, mereka mungkin belum tahu. Itu bagaimana Bu biasanya dari Kanwil upayanya? Jadi kalau untuk pendaftaran kekayaan intelektual ini kan memang semuanya secara online Pak. Ya melalui portal dgip.go.id seperti itu. Nah, biasanya apabila ada masyarakat, karena masyarakat yang mendaftarkan kekayaan intelektual kan dari segala kalangan usia ya Pak ya. Untuk kalangan usia yang mungkin sudah agak lanjut usia memang memerlukan panduan lebih lanjut untuk pengisian di portalnya. Biasanya kami sarankan untuk datang langsung Pak ke kantor wilayah. Bisa ya Bu ya itu ya? Bisa. Jadi kadang-kadang mungkin dari keluar kota Semarang nih ya, usianya udah mereka usia era-era kelahiran 60 itu kan kadang udah gaptek Bu ya. Nah itu mereka kalau dari kota Semarang kalau harus panduan lewat YouTube kadang-kadang masih kebingungan nih Bu ya. Nah itu kadang ternyata bisa datang ke Kanwil, nanti dari Kanwil ada petugas yang memandu cara mendaftarkan gitu ya. Betul. Kalau misalkan masyarakat tersebut berasal dari luar Semarang, juga kami ada layanan Pak di MPP Mall Pelayanan Publik. Itu ada di Solo, Tegal, Banyumas seperti itu. Ada juga layanan di sentra KI yang tersebar di beberapa perguruan tinggi dan Baperlit Bangda di Jawa Tengah. Brida biasanya gitu ya? Iya. Kalau Brida ya, kalau di pemerintah daerah ada Brida itu. Di kampus-kampus ada tadi sentra-sentra KI juga, terus dengan pemerintah daerah juga ada tadi MPP ya, Mall Pelayanan Publik biasanya gitu ya. Kerja sama bareng-bareng seperti itu. Dari pengalaman Bu Putri ini selama 8 tahun ya bekerja, ada nggak kata-kata yang pernah ditemui sama Bu Putri ketika melayani KI, mungkin permasalahan-permasalahan? Mungkin bisa sedikit gambaran Bu. Kalau untuk permasalahan yang terkait apa dulu ini Pak? Tadi pendaftaran sudah bisa lewat dibantu lewat KI. Mungkin permasalahan-permasalahan, kadang-kadang kan ada orang yang ada kesamaan mereknya apa gitu, merek dagangnya itu. Terus mereka kalau mau mengadu lapornya kemana gitu, kadang ada orang nggak tahu gitu lah. Itu bagaimana Bu? Jadi kalau untuk misalkan ada masyarakat yang mengalami contoh kata merek ya Pak, mereknya dipakai oleh orang lain, padahal beliau sudah memiliki merek tersebut. Nah itu bisa melakukan laporan pengaduan di kantor wilayah Pak. Laporan dulu. Laporan tersebut bisa dilaporkan kepada di bidang kekayaan intelektual. Itu ada penyidik pegawai negeri sipil. PPNS ya berarti. PPNS yang bertugas untuk menerima laporan pengaduan. Gitu, nanti akan dilakukan penyidikan mungkin ya. Apakah benar-benar melakukan pelanggaran? Peringatan gitu ya. Bu Putri, dari sini tadi kita sudah bincang-bincang terkait dengan kekayaan intelektual. Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu apakah juga kita kan melayani tadi masyarakat dari
maafkan kita, dari Bu Putri Kanwil juga melayani pada masyarakat. Apakah dari Direktorat Jenderal Keuangan juga ada target, Bu? Target kayak kan dengan kinerja ini ya kan, aparat pemerintah ya, target kinerja terkait dengan pelayanan pada masyarakat terkait dengan bidang KI. Di target misalnya dalam 1 tahun itu terkait dengan pendaftaran masyarakat akan didorong pendaftaran kaitan dengan indikasi geografisnya ada berapa jumlahnya, khususnya untuk yang di Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Kalau itu udah target tahunan, Pak. Oh, target tahunan ya. Ya, setiap tahun kami memang memiliki target untuk peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Namun untuk lebih spesifiknya kan memang itu terbreakdown ke dalam rencana-rencana aksi yang berbeda-beda setiap tahunnya, Pak. Tahun ini sendiri ada 3 target utama, Pak, yang ada di bidang kami kekayaan intelektual. Yang pertama adalah yang seperti Bapak sampaikan tadi, adanya peningkatan layanan KI bisa dibuktikan dengan semakin tingginya permohonan pendaftaran KI, kemudian selain itu juga dengan adanya layanan pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual yang berupa tadi sudah kita bahas. Ada pelanggaran tadi ya. Terkait adanya laporan pengaduan. Tidak lanjuti berarti gitu ya. Pelanggaran kekayaan intelektual itu juga termasuk menjadi salah satu target kami, Pak, di tahun ini. Selain itu juga di tahun ini ada target khusus mengenai rencana kerjasama, Pak, dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Di mana kami harus menjalin dan menjalin perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah. Oh, dibikin perjanjian kerjasama ya antara Kanwil dengan perguruan tinggi. Iya, yang spesifik khusus mengenai kekayaan intelektual seperti itu. Nanti implementasinya setelah ada perjanjian itu gimana, Bu? Ya, kalau untuk setelah perjanjian kerjasama itu, kalau untuk perguruan tinggi itu diharapkan perguruan tinggi yang sudah menjalin perjanjian kerjasama dengan kantor wilayah nantinya akan membuat sentra kekayaan intelektual, Pak. Oh, ada sentra KI ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kekayaan intelektual dan tidak bisa datang ke kantor wilayah, bisa datang di kampus tadi yang sudah kerjasama dengan Kanwil Kemenkum khususnya ya, dengan KI sentra KI. Kalau dengan pemerintah daerah, Bu? Ya, kalau dengan pemerintah daerah, kami khususnya dengan Brida-Brida ya, Pak. Badan riset daerah ya. Betul, ya. Harapannya dengan adanya perjanjian kerjasama terkait kekayaan intelektual, nantinya akan ada juga sentra KI di masing-masing Brida di Provinsi Jawa Tengah. Yang nantinya juga akan memudahkan masyarakat dalam menikmati layanan kekayaan intelektual. Kalau Brida mungkin setiap kabupaten ada mungkin, Bu Yani ya. Iya. Dan kita sudah kerjasama semua kalau Brida mungkin ya. Ya, apa masih ada yang tapi untuk sentra KI-nya mungkin perlu perguruan tinggi belum mungkin belum semuanya mungkin ya. Kalau perguruan tinggi belum semuanya. Belum semuanya. Jadi baru beberapa. Itu harus di perguruan tinggi negeri apa juga perguruan tinggi swasta juga? Jadi kami ini kemarin ada program untuk menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan data dari Kemendristek-Dikti. Ya, di situ kan nanti ada klasterisasi, Pak. Kami fokuskan dari klasterisasi perguruan tinggi terlebih dahulu. Mungkin untuk kedepannya akan secara masif dan menyeluruh ke seluruh perguruan tinggi, baik yang berada di bawah Kemendristek-Dikti maupun di kementerian-kementerian lain. Terima kasih tadi Bu Putri sudah menyampaikan penjelasannya kaitan dengan bidang kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum, yaitu termasuk ada sosialisasi, penyuluhan, penegakan hukumnya, inventarisasinya juga, target-targetnya juga, terus kaitan bagaimana ketika masyarakat kalau mau mendaftarkan KI ya bisa secara online. Itu tata caranya tadi sudah sampaikan lewat portalnya DJKI ya, Bu ya. Ya, DJKI mungkin masyarakat nanti bisa membuka portalnya di situ. Urutannya mungkin bisa sampaikan sedikit, Bu. Ketika membuka portal di DJKI, terus klik di GIP apa gimana, Bu? Mungkin bisa gambaran dari masyarakat. Untuk websitenya sendiri itu di dgip.go.id. Nanti di situ ada menu permohonan, Pak. Oh iya. Menu permohonan itu nanti bisa diklik. Dipilih ya. Bisa dipilih nanti layanan-layanannya apa saja. Karena untuk portal dgip.go.id ini khusus untuk KI personal ya, Pak. Jadi dari merek, cipta, paten, desain industri. Nanti bisa dipilih sesuai layanan yang diinginkan, permohonan yang akan diajukan apa. Di situ sudah lengkap ada tata cara pendaftaran dan syarat-syaratnya apa saja. Oke, bagi masyarakat yang di khususnya Jawa Tengah, kalau nanti punya usaha UMKM, ingin mendaftarkan mereknya, atau mungkin yang punya hasil kreatif cipta bisa mendaftarkan hasil ciptaannya, silakan didaftarkan. Karena bagaimana juga dengan kita punya sertifikat intelektual bisa menumbuhkan
nilai ekonomi bagi kita juga. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing terakhir Bu, statement terakhir. Iya. Ya, baik. Untuk statement terakhir dari saya, mungkin jangan lupa daftarkan kekayaan intelektual yang Bapak Ibu miliki, karena itu akan melindungi hasil kreativitas, ide dan originalitas yang Bapak Ibu miliki supaya tidak diklaim atau ditiru orang lain. Terima kasih Bu Putri yang sudah hadir di acara podcast Bincang dan Pikir Kementerian Hukum Jawa Tengah. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak Toto.